Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah kiriman dari saudara kita yang berasal dari Gresik ya, yang bernama Mas Hari ya. Jadi kemarin malam Hari mengirimkan kisah pendakian yang dialaminya beberapa kali di beberapa gunung yang dulu pernah didaki bersama teman-temannya semasa dia kuliah di salah satu universitas di Kota Malang. Bisa dibilang semasa Hari ini kuliah, dia memang sudah sering sekali naik turun gunung, dan di antara beberapa pendakiannya ini Hari mengalami berbagai macam gangguan mistis dan hal-hal yang di luar nalar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Hari di Gresik yang sudah mempercayakan beberapa kisahnya untuk saya bawakan di sini, dan sudah mau menjadi bagian dari perkembangan channel ini ke depannya. Dan untuk cerita kali ini saya akan membawakan pengalaman Mas Hari saat melakukan pendakian ke Gunung Lemongan bersama 3 temannya, yang di sini kita sebut saja Farhan dan Akbar ya. Jadi Mas Hari ini pada tahun 2015 mendaki ke Gunung Lemongan via Ranu Kelakah ya. Dan langsung saja kita mulai ceritanya. Sekedar info buat teman-teman yang belum tahu Gunung Lemongan. Gunung Lemongan ini merupakan gunung yang berada di Desa Papringan Kelakah di Lumajang ya, yang juga berada di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang dan Probolinggo, yang menurut Hari sendiri bilang ke saya pada tahun 2015 yang lalu hanya ada 1 jalur pendakian, yaitu via jalur Ranu Kelakah ya. Karena saat itu Hari coba mencari info jalur lain, dia tidak menemukan ya. Singkat cerita, pagi itu Hari, Farhan dan Akbar berangkat dari Gresik menggunakan sepeda motor menuju ke arah Lumajang. Dan setelah mereka sampai di Lumajang, mereka menuju ke arah Pasar Kelakah, yang kemudian saat sampai di Pasar Kelakah ini mereka sempat belanja-belanja dulu untuk menambah logistik mereka ya. Kemudian setelah selesai dari Pasar Kelakah, mereka melanjutkan lagi melewati jalur hutan yang tidak terlalu besar sebenarnya, dan melewati perkebunan warga yang sejuk di sekitar, sampai akhirnya mereka tiba di rumah terakhir yang biasa disebut dengan Pesanggrahan Mbah Citro, yang memang saat itu disitulah tempat Hari mengurus perizinan dan lain-lain.
Dan di situ juga Hari tahu ternyata memang keluarga Mbak Citro ini mempunyai sejarah panjang sebagai keluarga yang dipercaya sebagai juru kunci untuk Gunung Lemongan. Setelah selesai mengurus simaksi dan berdoa, Hari, Farhan, dan Akbar akhirnya memulai perjalanannya dengan formasi Farhan sebagai leader sekaligus navigator. Kemudian di belakang Farhan ada Akbar dan disusul Hari sebagai sweeper. Karena Hari bilang meski rombongan mereka ini kecil, mereka hanya 3 orang, mereka selalu mempersiapkan semuanya sematang mungkin agar selalu siap menghadapi situasi apapun selama pendakian. Dan ini merupakan contoh yang baik buat pendaki pemula atau yang baru ingin memulai pendakian. Perjalanan mereka dimulai dengan menyusuri perkebunan penduduk yang asri ya. Di situ mereka sempat menikmati pemandangan sebentar dengan jalan setapak yang tidak terlalu lebar saat itu. Mereka pun terus berjalan dan tak lama mereka berjalan, Hari dan teman-teman juga melewati pesarean Mbah Citro dan istrinya. Mereka saat itu tidak kebingungan mencari jalur karena meski mereka sempat menemui pertigaan, arah jalur pendakian ini sangat jelas karena ada banyak sekali petunjuk arah ya. Mereka pun terus berjalan saat itu dan sampailah mereka di semacam posko yang bernama Posko Konservasi Laskar Hijau. Kebetulan saat itu memang sedang ada petugas yang menjaga dan Hari sempat menanyakan informasi yang lebih jelas saat soal pendakian Gunung Lemongan ini. Di sini Hari dan teman-temannya belum mengalami hal-hal yang aneh. Dan setelah cukup puas dengan keterangan dari petugas posko, Hari dan teman-teman kembali melanjutkan perjalanan karena saat itu hari sudah mulai sore ya. Mereka kembali melanjutkan perjalanan melewati padang perbukitan dengan jalan setapak yang berbatu saat itu. Dan mereka ini ya masih sempat untuk bercanda-canda saat itu agar suasana pendakian ini lebih menyenangkan. Dan sekitar jam 3:04 sampailah Hari dan teman-temannya ini di pos 1 atau Watu Telek atau juga biasa disebut dengan Watu Keset ya. Yang areanya ini penuh dengan bebatuan hitam yang tersebar di sana sini. Di situ mereka sempat istirahat karena saat itu Akbar mengeluhkan kalau paha kanannya ini terasa nyeri entah kenapa. Dan karena gak mau ada apa-apa dengan Akbar, akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat dulu aja di situ. Hari kemudian mencoba untuk memijat kaki Akbar yang sakit agar nyerinya bisa berkurang. Sementara Farhan mulai membuat kopi untuk mereka bertiga. Mereka pun istirahat sambil minum kopi dan merokok saat itu sampai tiba-tiba mata Akbar ini
seperti terpaku ke satu arah di hutan tempat jalur yang akan mereka lewati nanti. Di situ Hari sempat beberapa kali menepuk bahu Akbar karena Hari merasa Akbar ini aneh, ngapain dia lihat ke situ terus ya. Nah, saat Akbar sadar ini, Hari tanya, "Kamu liatin apa, Bar?" Akbar saat itu hanya geleng-geleng kepala aja dan terkesan tidak mau menjawab ya. Lalu tiba-tiba gak tahu kenapa Akbar ini minta ke teman-temannya untuk cepat-cepat melanjutkan perjalanan dan bilang kalau kakinya ini udah gak apa-apa ya. Mereka pun beres-beres dan membersihkan sampah sisa mereka ngopi tadi, yang kemudian langsung melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Dan ternyata saat itu trek jalan menuju pos 2 ini langsung menanjak dan memasuki area hutan yang cukup teduh. Bahkan sempat beberapa kali mereka ini berhenti untuk sekedar mengatur nafas karena jalannya emang tiba-tiba menanjak saat itu. Di tengah-tengah perjalanan ini lagi-lagi Akbar mengeluhkan kalau paha kanannya ini terasa nyeri dan seperti susah untuk dipakai melangkah. Mereka pun kembali berhenti saat itu dan Hari mencoba lagi untuk memijat kaki Akbar dan berharap bisa cepat-cepat sampai ke pos 2 karena waktu sudah mau menjelang maghrib ya. Pada saat mereka berhenti ini, mereka bertiga semuanya sama-sama sayup-sayup mendengar seperti suara gending Jawa ya. Yang makin lama ini kok makin keras ya. Hari bilang ke saya kalau alunan gending ini khas sekali seperti saat acara pernikahan. Jadi bukan seperti gending pewayangan atau yang lain, tapi seperti gending sambutan ketika pengantin datang kalau di Jawa biasanya. Di situ mereka bertiga sontak langsung saling pandang dan merasa merinding ini kok sampai ke seluruh badan, nggak tahu kenapa ya. Ternyata saat Hari menoleh ke Farhan juga mengangguk-anggukkan kepalanya, tanda kalau Farhan juga mendengar suara gending itu ya. Dan begitu juga dengan Akbar yang saat itu tiba-tiba langsung berdiri seperti sudah lupa dengan nyeri di kakinya dan meminta teman-temannya untuk segera jalan aja menuju ke pos 2. Jadi Akbar ini setengah panik langsung berdiri dan minta ke temennya untuk udah ayo cepet-cepet, kita harus sampai pos 2, ayo cepet, kayak gitu. Mereka pun lanjut perjalanan ke arah pos 2 sambil bisa dibilang ketakutan karena suara gending ini makin lama makin dekat dan makin jelas sekali. Beberapa kali Akbar ini sampai terpeleset yang justru membuat Hari semakin takut karena posisi Hari yang ada di belakang Akbar membuat Hari jelas sekali melihat kaki Akbar ini nggak benar-benar terpeleset ya, tapi seperti ada yang sekali-sekali menarik kaki Akbar tapi tidak kelihatan jadi. Di situ Hari sekuat tenaga membantu
Akbar bahkan sampai setengah mendorong Akbar agar bisa segera sampai ke pos 2. Mereka terus berjalan sambil merinding dan ketakutan saat itu, dan sekitar setengah 6 sore sampailah mereka di pos 2 atau pos Watu Gede. Jadi pos Watu Gede ini areanya cukup lapang dan terbuka dengan ada sebuah batu besar sebagai tanda. Di situ mereka istirahat dan minum-minum sambil menunggu waktu maghrib saat itu. Akbar bilang saat itu kalau nyeri di kakinya ini terasa lagi dan makin parah. Akbar bahkan bilang kalau dia ini kayaknya nggak sanggup melanjutin perjalanan dan minta istirahat dulu aja di sini. Mereka bertiga pun akhirnya setelah berembuk beberapa kali sepakat untuk mendirikan tenda dan berharap besok pagi mereka bisa melanjutkan perjalanan menuju puncak. Mereka mulai membuka tenda saat itu dan mengumpulkan kayu untuk memasak makan malam. Di situ sebenarnya Hari melihat Akbar mukanya sudah mulai pucat ya. Dan karena khawatir, Hari ini bertanya ke Akbar, "Kamu nggak apa-apa bro?" Ya gitu. Di situ Akbar ini menjawab, "Nggak apa-apa, cuma kakinya aja yang masih nyeri di bagian paha kanan." Tapi entah kenapa di situ Hari mulai curiga dan meminta Akbar untuk membuka celana panjangnya ya. Akbar sebenarnya nggak mau saat itu, tapi Hari ini terus memaksa karena dia ini curiga, nggak tahu curiga apa ya. Dan karena Hari terus memaksa, Akbar pun menurut dan membuka celananya saat itu. Dan pada saat Akbar ini membuka celananya, Hari ini kaget sampai saking kagetnya dia ini setengah meloncat ke belakang saat itu sambil istighfar karena dia ini melihat di paha Akbar yang sakit ini ada seperti bekas telapak tangan yang seperti habis mencengkram gitu. Bahkan bekasnya ini sampai merah sekali ya. Akbar yang saat itu juga melihat di pahanya, seketika dia ini kayak gak bisa gerak gitu, badannya ini kaku sambil ketakutan ya. Farhan yang sedang di luar karena mendengar teriakan Hari, dia pun masuk ke tenda dan dia ini ikutan lemes setelah melihat paha Akbar dengan bekas merah seperti telapak tangan ya. Seketika saat itu nafsu makan mereka ini sudah hilang, padahal mereka sudah masak ya. Akhirnya mereka bertiga ini hanya minum kopi dan saling diam-diaman karena sama-sama nggak tahu harus bilang apa ya. Mereka hanya duduk aja melingkar sampai tiba-tiba Hari ini bilang, "Udah teman-teman, mending kita berdoa aja sekarang. Kita minta pertolongan Tuhan dan sekaligus minta maaf sama penghuni di gunung ini kalau kita ada salah. Dan kita juga minta agar tidak lagi diganggu selama pendakian." Pada saat itu Hari
mengambil garam yang dia taruh di kerilnya dan akhirnya dia masukkan di semacam plastik dan ditaruh di tengah-tengah mereka bertiga. Mereka pun akhirnya mulai berdoa saat itu. Dan setelah saya berdoa, Hari menyebar-nyebarkan garam yang tadi dia ambil ke sekeliling tenda dan di sekitar pos 2 ya. Setelah itu mereka memutuskan untuk langsung tidur aja karena mereka sama-sama udah nggak tahu mau gimana. Udah terlalu banyak kejadian aneh yang mereka alami ya. Singkat cerita, mereka bisa tidur dengan nyenyak malam itu tanpa gangguan apapun. Mereka bangun sekitar jam 6 pagi dan pada saat mereka keluar ini, lagi-lagi mereka kembali tegang dan kaget ya. Karena ternyata di sekeliling mereka ini basah semua, seperti habis hujan yang sangat deras semalam. Tapi anehnya, di tempat-tempat Hari menaburkan garam semalam itu kering semua, kayak nggak ada apa-apa gitu. Mereka di situ bingung, ini kok bisa kayak gini, ini maksudnya apa sebenarnya. Akhirnya karena mereka lapar, karena semalam juga nggak jadi makan, mereka mulai masak untuk sarapan ya. Mereka akhirnya selesai masak, mulai makan-makan dan membuat kopi saat itu. Setelah selesai makan ini, mereka mulai berembuk saat itu soal gimana perjalanan mereka ini, mau lanjut turun apa ke atas lagi gitu, karena kemarin udah diganggu kayak gitu. Di situ Akbar bilang ke teman-temannya, udah kita lanjut aja, kita udah jauh-jauh ke sini, masa gagal muncak itu. Lagian ini kan pagi, masa ada gangguan. Di situ Hari dan Farhan ternyata sepakat dengan kata-kata Akbar dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Lemongan ya. Walau dengan perasaan yang masih agak ragu-ragu, mereka pun akhirnya beres-beres dan membersihkan sampah-sampah di sekitar mereka, bekas mereka semalam. Selesai beres-beres sekitar jam 8 pagi, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3 ya. Dan ternyata jalur dari pos 2 ke pos 3 ini makin menanjak lagi dengan kemiringan ini hampir sekitar 45 derajat dengan trek yang banyak sekali batuan kecil dan berpasir. Mereka pada saat itu kembali berjalan dengan perasaan senang karena mereka terhibur dengan pemandangan alam yang ada di sekitar mereka. Bahkan mereka ini seperti hampir melupakan apa yang terjadi kemarin. Tapi ternyata tidak dengan Akbar ya. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 jadi perjalanan yang menakutkan untuk Akbar karena dia terus mendengar suara seorang gadis yang memanggil-manggil dia gitu. Suara itu jelas sekali di telinga Akbar, tapi pada saat itu Akbar tidak mau bilang ke teman-temannya karena dia melihat teman-temannya ini biasa aja.
mungkin cuma dia aja yang dengar. Dan Akbar ini memilih untuk terus lanjut aja, nggak memperdulikan suara-suara itu. Mereka akhirnya terus berjalan dan sekitar jam 9 pagi sampailah mereka di pos 3. Di pos 3 ini mereka hanya minum sebentar dan memutuskan untuk langsung melanjutkan ke arah pos 4 ya, karena mereka juga ibaratnya setengah buru-buru lah. Jalur dari pos 3 ke pos 4 ini, kalau teman-teman belum tahu, ini sering disebut sebagai tanjakan putus asa ya, karena jalurnya ini pasir berbatu yang panjang. Tapi ya nggak cuma itu, ternyata juga terjal dan tinggi. Mereka pada saat itu terus berjalan sampai laki-laki beberapa kali sempat berhenti karena kelelahan ya. Ini memang jalur ekstrim kalau kata Hari ya. Mereka lanjut lagi jalan sampai kira-kira saat itu pukul 10:30 siang. Sampailah mereka di pos 4 atau pos Sumber Guci. Pos 4 ini cukup sejuk ya, karena sudah mulai masuk hutan lagi dan hutannya ini cukup rimbun. Di situ mereka juga lega karena di situ ada semacam guci yang sangat besar yang terletak di bawah batu yang berlumut, yang memang sebenarnya ini fungsinya memang untuk menampung tetesan air dari akar-akar pohon yang ada di atasnya sebagai persediaan air darurat untuk para pendaki yang mendaki ke sana. Dan kebetulan guci saat itu dalam keadaan penuh, jadi mereka ini bisa menambah stok air minum karena memang udah sangat menipis persediaan air mereka ini. Mereka pun mulai mengisi stok air dan sekaligus mereka minum-minum sepuasnya di situ karena airnya ini benar-benar segar untuk mereka. Akhirnya mereka selesai minum sepuasnya, mereka istirahat di situ sambil merokok saat itu, sambil ngobrol-ngobrol ringan. Dan pada saat istirahat ini, laki-laki mereka kembali tegang dan merinding sekujur tubuh karena mereka kembali mendengar alunan seperti gending pernikahan. Dan kali ini suaranya ini benar-benar sangat jelas ya, jauh lebih jelas dari yang tadi ya. Di situ Akbar ini tiba-tiba seperti menatap ke satu arah, sama seperti saat dia mau jalan ke arah pos telek tadi. Tapi kali ini badan Akbar benar-benar kaku, sangat susah sekali untuk digerakkan. Berkali-kali Hari dan Farhan ini sampai menepuk-nepuk dan menggoyang-goyangkan badan Akbar, tapi mereka ini nggak kuat, kayak badannya Akbar ini kaku banget tuh, nggak bisa digerakin. Hari dan Farhan saat itu makin panik karena suara gending ini makin keras dan ternyata juga ditambah lagi dengan suara tawa wanita yang entah datang dari mana ya. Hari dan Farhan pun saat itu berdoa sebisa mereka sampai badan mereka ini gemeteran saking takutnya mereka. Akhirnya
Mereka mencoba segala cara untuk menyadarkan Akbar. Mereka baca-baca doa, mereka terus menggoyang-goyang badan Akbar, dan akhirnya Akbar ini seperti tersentak dan sadar. Saat sadar ini dia tanya ke Hari dan Farhan, "Ya kalian kenapa? Kok mukanya pucat gitu sambil gemeteran gitu?" Di situ karena panik dan gak mau ngomong banyak, Farhan menjawab Akbar saat itu, "Nggak apa-apa, udah kita turun sekarang, ini udah keterlaluan, ini udah berlebihan kalau kayak gini." Tapi di situ Akbar menolak mentah-mentah dan bilang, "Kita udah sampai di puncak bentar lagi, aku gak mau sia-sia udah jauh-jauh ke sini, apalagi ini dikit lagi puncak kok, itu aja udah kelihatan. Kalau kalian mau turun ya udah kalian turun aja, aku mau ke puncak dulu," kayak gitu. Di situ Hari dan Farhan ini sebenarnya udah gimana ya, kayak ya maunya emang turun aja benar, tapi akhirnya mereka ini mengalah karena mereka tidak tega untuk meninggalkan Akbar naik sendirian. Farhan akhirnya bilang saat itu, "Ya udah kita muncak, tapi kita harus cepat, kita muncak cepat biar bisa cepat turun." Mereka pun akhirnya melanjutkan lagi perjalanan menuju ke puncak saat itu. Mereka terus berjalan dan sampailah mereka ini di Watu Kembar, yang menandakan puncak ini sudah dekat memang. Pada saat mereka mencapai Watu Kembar ini, mereka makin semangat dan makin cepat berjalan naik. Sekitar 12:30 siang, sampailah mereka di puncak Lemongan. Di situ perasaan mereka ini udah campur aduk ya, antara terharu dan bahagia. Mereka menikmati keindahan puncak Lemongan dengan perasaan yang luar biasa senang dan bersyukur karena akhirnya setelah melewati semua hal yang kayak gitu, mereka bisa sampai di puncak saat itu. Saking senangnya, tak lupa mereka ini foto-foto dan berkeliling di area puncak untuk menikmati keindahan di sana. Mereka lagi-lagi seperti terlupa dengan gangguan yang baru saja mereka alami. Sampai akhirnya Hari ini tiba-tiba berlari menghampiri Farhan saat itu. Hari bilang saat itu, "Han, Akbar kemana?" Di situ Hari dan Farhan ini benar-benar panik karena tiba-tiba Akbar sudah tidak ada di area puncak. Mereka coba untuk memanggil-manggil Akbar saat itu, tapi Akbar ini nggak menjawab. Mereka terus keliling area puncak dan memanggil-manggil Akbar saat itu, sampai akhirnya Hari ini menoleh ke arah jalur pendakian, dan ternyata Akbar ini sudah berjalan turun dan cukup jauh ya, sampai ya bisa dibilang udah jauh banget karena udah kelihatan kecil ya gitu. Farhan dan Hari akhirnya buru-buru setengah berlari untuk mengejar Akbar dengan agak jengkel karena Akbar mau turun kok gak bilang-bilang gitu. Mereka terus mengejar Akbar saat itu, dan akhirnya setelah mereka berhasil menyusul Akbar, ternyata Akbar seperti orang yang tidak sadar. Pandangan Akbar ini lurus ke depan dan dia terus berjalan tanpa memperdulikan teman-temannya yang ada di belakang.
Jadi Akbar ini terus jalan aja, dan Hari mulai panik karena di depan Akbar ini nggak jauh udah ada jurang yang cukup dalam. Di situ Hari dan Farhan ini berlari dan memegang tangan Akbar, tapi justru mereka ini kayak nggak kuat gitu megangin. Akbar ini mengamuk-ngamuk saat itu dengan tenaganya ini udah bukan tenaga manusia. Hari dan Farhan berusaha sekuat tenaga sampai bahkan mereka berdua ini sampai terlempar beberapa kali cuma untuk menahan Akbar, tapi Akbar terus-menerus berontak. Dan tiba-tiba Akbar ini bilang dengan suara gimana ya, antara suara cewek dan cowok kalau Hari bilang ya. Jadi Akbar ini tiba-tiba bilang, dia calon suamiku, kalian jangan ikut campur, kalian pergi sana, pulang aja, dia harus di sini, kayak gitu. Hari dan Farhan saat itu makin panik ya, dan mereka berusaha lagi untuk menahan langkah Akbar, tapi kayak Akbar ini kok kayak kuat banget gitu, terus saja melangkah. Di situ Hari tiba-tiba teringat dengan sisa garam semalam yang mereka doakan bersama sebelum tidur. Hari berusaha mengambil garam itu dan minta Farhan untuk tahan sebentar dan berdoa sebisa dia gitu. Dan setelah berhasil menghibur garam itu, karena Akbar ini udah terlalu dekat dengan jurang, tanpa pikir panjang Hari langsung menyirat-nyiratkan garam itu ke badan Akbar. Seketika itu Akbar pun akhirnya pingsan ya. Hari dan Farhan terduduk saat itu karena tenaga mereka ini seperti habis terkuras sampai terengah-engah keduanya ini. Hari bilang ke Farhan saat itu, gimana Han? Kita tunggu Akbar sadar apa gimana ya? Farhan karena udah pusing saat itu dia menjawab, udah kita gendong aja turun sekarang, atau kalau nggak bisa ya kita gendong aja lah gantian, nanti kelamaan kalau nunggu dia sadar ini malah bahaya ini udahlah Har, ini keterlaluan. Mereka akhirnya sepakat untuk menggendong Akbar secara bergantian karena saat itu hari sudah mulai sore. Mereka takut kalau mereka ketemu malam lagi, gangguannya akan lebih parah lagi dari ini. Akhirnya mereka berjalan turun dengan sedikit terburu-buru sambil menggendong Akbar secara bergantian. Singkat cerita, sekitar hampir jam 8 malam sampailah mereka di pesanggrahan Apacitro. Mereka pun akhirnya meminta bantuan kepada beberapa orang yang ada di situ dan akhirnya mereka dibantu. Di situ mereka dibuatkan teh hangat, di situ mereka diperlakukan dengan baik lah. Di sana akhirnya setelah mendapat pertolongan dari orang pintar yang ada di situ, akhirnya Akbar kembali sadar. Dan setelah Akbar sadar ini, dia mulai bisa bercerita bahwa pada saat pendakian tadi, saat Akbar 2 kali tiba-tiba melihat ke satu arah, Akbar bilang kalau saat itu dia sedang melihat seorang gadis dengan pakaian adat Jawa yang sangat cantik ya, sedang tersenyum ke arahnya. Dan pada saat Akbar tidak sadar di puncak tadi, Akbar bilang kalau saat itu
gadis yang 2 kali dilihatnya tadi menghampiri Akbar dan kemudian menggandeng tangan Akbar, lalu dia diajak berjalan melewati semacam gerbang yang sangat besar di situ. Di sini Akbar bilang kalau dia ini kayak terpesona dengan kecantikan gadis ini, sampai-sampai Akbar nggak mampu menolak ajakan gadis ini. Dan setelah melewati gerbang itu, Akbar sudah tidak ingat lagi apa yang terjadi sampai akhirnya dia sudah tersadar di pesanggrahan Mbah Citro. Dan pada saat mendengar cerita Akbar ini, ternyata juga dibenarkan oleh beberapa orang yang ada di sana, karena mereka bilang Akbar ini sepertinya disukai oleh salah satu penghuni yang dihormati yang ada di Gunung Lemongan ini. Di situ Hari bilang, ya terus gimana Pak? Apa kita bisa pulang dengan selamat kalau kayak gini? Akhirnya mereka ini disuruh untuk mandi besar malam itu juga, sekalian wudhu ya. Dan setelah itu mereka harus segera pulang agar tidak diikuti sampai ke rumah. Mereka akhirnya menuruti apa yang diminta oleh beberapa orang yang ada di situ, dan akhirnya mereka bisa pulang kembali ke rumah tanpa gangguan apapun. Ini sungguh pengalaman yang luar biasa dari Mas Hari, dan di sini saya secara pribadi salut dengan Mas Hari dan Farhan karena mereka adalah salah satu contoh figur seorang teman sekaligus figur pendaki yang baik ya. Karena dalam keadaan apapun mereka masih tetap berusaha menolong teman mereka. Dan bahkan Mas Hari ini juga sempat 2 kali memijat kaki Akbar saat sakit, dan itu menunjukkan kalau dia ini peduli sama temennya. Jadi terima kasih buat Mas Hari untuk video kali ini. Masih ada beberapa cerita lagi kiriman dari Mas Hari ini yang belum saya bawakan ya. Jadi biar saya tetap semangat untuk membawakan kisah-kisah dari saudara-saudara kita, termasuk cerita-cerita lain dari Mas Hari. Jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya biar nggak ketinggalan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengar cerita ini sampai habis, dan saya mohon maaf jika masih sangat banyak kekurangan sekali karena saya juga masih belajar di sini. Semoga bisa menghibur teman-teman semua yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada. Salam sukmo, salam rahayu.